Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, Wani. Biar baik dulur, saya harap dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur untuk ngobrol santai saja. Dan rasanya sudah lama sekali Papa Romeo tidak berdiskusi bareng dulur-dulur. Pada beberapa kesempatan yang lalu ada satu saran dari subscriber Papa Romeo yang menyampaikan bahwa minta tolong lupa diprediksi dengan komposisi pemain saat ini pada saat akhir musim nanti Persebaya akan menempati posisi berapa? Apakah lebih baik daripada musim lalu atau justru ada di bawah posisi musim lalu? Nah, ini cukup menarik. Jadi Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur ini kira-kira ketika kompetisi ini masih berjalan akan ada di posisi berapa pada saat akhir musim nanti. Kita bedah bersama, kita berdiskusi bersama. Jujur di tahun 2020 ini Papa Romeo sangat antusias melihat bagaimana komposisi pemain yang didatangkan oleh manajemen Persebaya. Salah satunya adalah mega bintang, mega transfer, salah satu ikon pemain asing di sepak bola Indonesia menurut Papa Romeo, yaitu Makan Konate. Playmaker murni yang sangat diidam-idamkan oleh publik Surabaya, oleh bonek mania. Dan musim 2019 jujur Damien Lizio tidak bisa menjawab ekspektasi tersebut, sehingga di pertengahan musim 2019 Damien Lizio di-cut dan digantikan oleh Diego Campos. Menurut Papa Romeo, Diego Campos sih walaupun dia bukan playmaker murni ya, karena posisinya adalah gelandang serang, tapi oke juga gitu loh. Nah, yang membuat Papa Romeo 50-50 nih, jadi Papa Romeo berprediksi bahwa nanti di akhir klasmen nanti ketika musim ini kompetisi ini masih berjalan, rasanya posisi Persebaya ada di posisi runner up atau di peringkat ketiga, karena ketika kita lihat di Piala Gubernur Jatim ini memang luar biasa, bahkan menyabet gelar juara Piala Gubernur Jatim tahun 2020. Namun ketika kita melihat untuk masuk ke fase Liga di dua pertandingan awal Persebaya melawan Persik Kediri seri, melawan Persipura Jayapura kita kalah, dan dua-duanya itu bermain di kandang. Nah, apa yang membuat Papa Romeo melihat bahwa Persebaya sulit nih untuk untuk menggapai juara itu agak masih sulit karena satu, kita kebobolan banyak, hampir tidak clean sheet. Bahkan di Piala Gubernur Jatim walaupun kita juara, kita tidak clean sheet. Artinya ada celah di lini belakang. Nah, berbeda lagi ketika nanti di pertengahan musim Persebaya akan belanja untuk menambal pemain belakang. Nah, itu beda cerita. Nah, ditambah lagi 60% pemain Persebaya yang membawa Persebaya menjadi runner up musim lalu juga lepas. Seperti Diego Campos, kemudian Otavio Dutra, ada juga El Capitano Ruben Sanadi, dan kemudian ada penyerang muda yang menurut Papa sangat nyetel dengan David da Silva, yaitu Osvaldo Hai juga lepas, dan masih ada beberapa pemain yang lainnya. Nah, ini yang jujur membuat Papa Romeo masih untuk jadi juara rasanya masih belum, ketika melihat komposisi yang ya kita bisa lihatlah bagaimana di dua pertandingan awal liga. Harapannya adalah di pertengahan musim memang sektor yang paling harus ditambal adalah Persebaya harus mencari fullback kiri. Persebaya juga harus mencari, menurut Papa Romeo, center back yang benar-benar mampu menjadi palang pintu ya, palang pintu tangguh. Terserah sih mau naturalisasi atau lokal, karena Zubairo Garba ya, ketika masuk di Piala Gubernur Jatim di babak kedua, jadi menit-menit akhir lah, 5 menit terakhir
ada membuat blunder, kesalahan-kesalahan elemen passing. Nah, jadi memang ya harus mencari pengganti dari Zubairo Garba untuk ada di posisi center back supaya lebih kokoh gitu loh. Karena ketika Hansa Muyama dan Aris Satria atau Rizky Ridho tidak dalam kondisi terbaik, maka ini benar-benar menjadi celah, dan itu sangat terlihat bagaimana dengan mudah penyerang-penyerang atau kecepatan dari pemain-pemain Persipura membuat Persibaya kalah dengan skor 4-3 jika tidak salah. Dan monggo, ini menurut dari Papa Romeo. Jadi Papa Romeo memprediksi jika kompetisi ini berlangsung tanpa belanja pemain belakang, maka Persibaya akan berada di posisi, justru ada di bawah posisi runner up. Di atas posisi 5 tapi di bawah posisi runner up. Itu prediksi dari Papa Romeo. Tapi Papa Romeo menunggu argumentasi dari teman-teman. Kita berdiskusi bersama di kolom komentar. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segen-segen loh. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tune everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani.